Halo guys, selamat pagi. Ini adalah video part 2 gue tentang mobil Geely ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video part satunya. Dan banyak banget request dari kalian untuk bikin part 2-nya. Berarti banyak dari kalian yang consider untuk beli mobil ini. Dan gue juga happy, gue udah melihat lumayan banyak ya kayaknya ya. Gue tinggal di Gading Serpong. Mobil Geely sudah mulai berkeliaran. Semua warna ada. Dari warna silver ini yang gue pakai sampai hitam, putih, itu yang paling banyak sih. Yang warna hijau gue jujur agak jarang. Dan di video kedua kali ini gue akan memberikan impresi yang sama dari owning experience selama 6 bulan ini. Ada nggak yang gue suka, ada yang gue nggak suka, dan apa update yang sudah dijanjikan, dan apa yang sudah terwujud dan yang belum terwujud ya. Nah, di video kali ini gue juga mau sambil bawa ini itu ngasih lihat ke kalian. Hari ini adalah hari event untuk komunitas Geely iX5 ini, namanya Axis. Nanti kita akan berkumpul dan melakukan touring pertama kita ke Cirebon. Jadi sekarang ini kita lagi melakukan perjalanan ke titik kumpul kita yang pertama, yaitu di TIS Square. Perjalanan sekitar 40 menit dan harus sampai sana sekitar jam 6.30. Oke? Nanti di sana kita juga akan ambil bajunya, polo shirt untuk touringnya. Ya, kita lihat ya acaranya seperti apa. Dan dalam perjalanan ke Cirebon nanti gue akan bikin first impressionnya. Sampai beli HT nggak tuh anak touring? Belum pernah nih beli dan belum disetting. Nanti kita di titik kumpul akan setting bareng supaya kita bisa konvoy dengan enak. Duh, enak banget suaranya. Memang yang paling bisa dinikmatin dari mobil ini tuh audionya. Macet lagi. Oke, kalau gitu kita sekalian bahas aja ya. Jadi mau average consumption-nya kita itu tuh kalau di daily gua sekarang dengan kaki yang tidak terlalu nakal itu di 11,4 kWh per 100 km. Menurut gua ini angka yang lumayan oke. Tidak terlalu boros gitu ya. Nah, yang kita mau lihat nanti itu adalah gimana saat kita keluar kota nih. Kita kayak lagi mau touring ini. Apakah akan lebih boros atau enggak? Kan katanya mobil listrik itu kalau buat perjalanan keluar kota nggak terlalu efisien karena nggak ada regenerative brakingnya yang bermain, yang ngisi baterai lagi dari kita ngerem. Akhirnya kita sampai di titik kumpul pertama. Telat dikit nih. Tuh udah pada kumpul di titik kumpul pertama kita. Mobil Geely di mana-mana. Lagi di setting HT dulu yang Om Anton. Kita udah kumpul, sekarang mau ganti baju dulu biar semuanya satu seragam. Kerja keras panitia, pasang stiker di tempat sempit. Ini ada yang lucu nih, dibikin stiker blue dulu, bagus banget. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Masuk semuanya, sudah siap touring, asik. Aduh, ini mobil siapa nih? Ganteng banget peleknya, RR50. Udah dipasang roof rack juga, tulek, keker. Jadi ditempelnya di sini ya. Seperti biasa, nanti kita dibagi 3 rangkaian. Grup 1, versi saya, sweepernya Om Riza. Ini KM 130 kita keluar. Axis! Semangat selalu! Oke, sekarang kita udah mau jalan, habis briefing, doa, dan dibacain juga untuk rutenya. Perjalanan touring dimulai. Oke, sekarang kita lagi nunggu. Dan perjalanan itu kita menuju rest area 130A. Sisa baterai sekarang di 343 di pemberhentian pertama. Untuk perjalanan ke rest area 130A itu sekitar 134 km. Jadi masih aman banget secara jarak. Sekalian gue mau review dulu nih ya satu hal yang gue rasa kalian perlu tahu, dan ini terjadi di gua, semoga nggak terjadi di kalian juga. Salah satunya itu ini. Jadi ini adalah kisi AC-nya yang di sebelah kanan. Kan ada seperti ini nih, dia ada lidahnya. Karena Geely ini dia bahannya dari plastik keras. Bagus sih, dia modelnya glossy. Tapi kayaknya ada kelemahannya juga dibandingkan kayak misalkan kita mobil Jepang gitu ya. Kalau mobil Jepang biasanya kan dia dari plastik yang agak lembek tuh. Agak doff-doff gitu. Itu yang bikin dia itu sebenarnya awet. Karena di sebelah kiri saya di bagian penumpang depan itu tuh udah patah karena anak gua agak megang pas lagi mau turun mobil karena dia masih kecil kan, dia pegang itu untuk pegangan lepas, kirain memang kebetulan gitu ya, tapi ternyata di AC belakang ini itu juga baru patah lagi sama anak gua. Ini anak yang terlalu brutal atau memang bahannya yang kurang kuat. Semoga kesalahannya di gua, bukan di tempat lain juga. Ya, semoga info ini bisa bikin
om-om yang punya Geely juga itu lebih hati-hati gitu, karena mungkin dia tidak terlalu fleksibel sehingga kalau ada hantaman keras gitu ya, itu jadi cukup ringkih, bisa gampang patah. Jadi lebih dijaga aja gitu infonya. Itu salah satu yang gue temukan selama 6 bulan penggunaan Geely. Kecepatan rata-rata di 63 sampai 75. Jadi average power consumption dari pertama kali jalan itu 11,2 kWh per 100 km. Hemat. Kayaknya kalau keluar kota jalannya kayak gini sih hemat mestinya ya. Sama satu lagi dari pengalaman gua menggunakan intelligent cruise control itu paling enak seperti ini nih. Kan dari kanan ini kita bisa ngatur jaraknya tuh sampai 3 titik. Ini yang terdekat, ini yang kedua, ini yang ketiga. Biasanya kalau konvoy gua di kedua dan maksimum kecepatan di 70 atau 65 supaya nggak terlalu mepet juga gitu. Kalau misalkan terlalu mepet saat tiba-tiba ada rem mendadak kita agak kaget. Jadinya ini dari pengalaman selama ini pakai 11.000 km itu settingan yang paling sering dipakai untuk di tol ya. Kalau lebih dari 70 km itu udah agak menegangkan saat dia mau ngerem. Takutnya nanti jadi lebih terlalu dadakan yang akhirnya kita sebagai driver juga nggak berasa aman, apalagi kalau kita lagi bawa penumpang. Kita udah sampai di kilometer 130, beberapa mau ngecas juga. Nah ini yang aku bilang tadi, dia sayapnya patah nih, siripnya nih. Jadi kalau mau ganti surut angin kita harus masukin jari, nyelip di dalam, agak susah. Itu. Ini yang pertama kejadian. Nah satu lagi yang ini nih, yang kedua nih. Jadi anak lagi berdiri di sini, dia kena badan dia, patah juga, gitu. Jadi kalau masukin harus gantinya dari sini, masukin jari. Ya kalau ini sih mungkin agak faktornya subjektif ya, tapi ini buat jadi teman-teman jaga-jaga lah ya, supaya jangan sampai kejadian juga. Karena kan sayang, kayaknya gue pernah nanya ke Wonder juga, katanya untuk ini tuh part yang tidak sedia, tidak ready. Karena mungkin belum banyak yang ada key seperti ini juga. Sekarang kita antri beli kopi dulu. Dan ini dia sponsor untuk touring kita kali ini yang ke Cirebon. X5 Indonesia Society. Perjalanan kita masih 1 jam 36 menit, 117 km menuju tepian rasa Cirebon. Ini ada hijau di Dove, ini ada hijau yang asli. Wah, keren nih hijau ya. Keren karena jarang dilihat nih. Di jalan jarang kelihatan, yang di Dove sih bagus banget. Selamat datang di kota Cirebon. Sampai kita di tempat makan di Cirebon yang pertama. Tepian Rasa, tempatnya gede. Kita bisa bareng-bareng makan di sini. Ternyata kita makan di ballroom. Menunya udah disediain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 macam. Perkumpulan para Geely owner. Mobilnya fotografer. Benar-benar mirip. Ini dikasih aerodis. Enak banget habis pijet. Minum jahe hangat, mijet di Cirebon. Oke, sekarang setelah selesai mijet, gue mau sharing lagi sedikit beberapa aksesoris yang gue tambahkan. Yang pertama ini, jadi di depan ini layarnya bisa dikasih aksesoris untuk naruh nih. Ini jadi barang yang rata, karena di mobil ini kan nggak ada tempat yang rata ya. Jadi kalau misalkan kita mau taruh handphone, kunci mobil, apa itu tuh semua bisa ditaruh di sini. Lalu gue juga beli tambahan ini nih. Ini barangnya bagus, power handle, tapi bahannya kulit. Enak, belinya di Asko. Dan bagasi belakang. Bagasi belakang itu menurut gue yang paling berguna juga, karena kita kan punya tempatnya itu dalam banget, tapi nyampur semua. Di sini tuh jadi dirapihin. Gue sebentar kasih lihat. Nah kita cek. Ikan di sini kan dalam nih. Sekarang kita lihat. Tada. Jadi ada segmentasinya di sini. Bisa taruh barang di dalam sini. Yang model panjang 2, di sini jadi dibagi 3. Dan di bawah ini masih ada tempat penyimpanan besar. Kalau ini kita angkat. Nah, ini masih bisa kita angkat. Masih ada penyimpanan di dalam lagi ya, seperti biasa.
Jadi dia bikin 2 tingkat dan rapih. Karena touring ini orangnya banyak, jadi kita mau gantian ngecas nih akalin. Mestinya jam ngecasnya itu malam dan besok siang. Tapi karena gue udah selesai jajan-jajannya di sini, tadi udah makan nasi jamblang Ibu Iis, dan karena gue udah selesai jajan-jajannya, jadi gue mau nyolong-nyolong ngecas dulu nih mumpung kosong. Ada SPKLU Center, dapat nih 120 watt dan gak ada yang pakai. Di sebelah juga ternyata ada anak Jili. Karena Jili sendiri itu maksimalnya bisa di 100 kWh masuknya, jadi lumayan cepat. Sekarang kita jadi sampainya udah malam. Ini hotel yang kita booking, Hotel Aston Cirebon. Hotel ini adalah hotel yang termasuk terbesar dan terbagus di Cirebon. Parkirannya banyak, fasilitasnya lengkap. Ini tempat makan malam kita. Oh iya, ada satu fitur lagi yang gue paling suka dari mobil Jili ini, karena mobil listrik dan mobil ini mobil canggih, maka kita punya aplikasinya. Nah, dari aplikasi ini kita tinggal nyalain G-Clean. G-Clean ini adalah kalau misalkan kita merasa kita habis bawa makanan dari mobil atau mau masuk mobil, kita bersihin dulu. Dia itu kayak filter udara. Jadi kita kayak nyalain air purifier di mobil. Dia akan mati setelah I think 5 menit gitu ya. Lalu kalau misalkan kita mau masuk mobil nih, kita lagi jalan nih dari hotel mau ke mobil, dan tahu parkiran kita dijemur mobilnya, tinggal nyalain AC-nya gitu. Tinggal tutup, lagi muter juga nggak apa-apa. Nanti mobilnya udah nyala sendiri. Jadi nanti pas kita masuk mobil, mobilnya itu udah dingin. Ini fitur yang paling bermanfaat. Itu juga alasannya kenapa mobil ini dapat gratis kuota, kalau nggak salah sekitar 2 giga. Jadi kita bisa akses, nyalain AC, hilangin bau di mobil. Terus apa lagi ya? Kita bisa tahu mobilnya di mana, misalkan kita lagi dipinjam mobilnya sama teman kita. Karena dari aplikasi ini kita bisa lihat nih, vehicle location. Kita jadi bisa lihat, oh mobil kita dibawa di sini nih, lagi parkir di Aston Hotel Cirebon, kayak gitu. Paling segini aja untuk video kali ini sebagai update owning experience-nya. Overall gue happy banget. Mobil ini mobil yang enak, dan kekurangannya cuma satu, tapi ini ada di semua mobil. Memang kita nggak bisa pungkiri ada depresiasi yang luar biasa ya dari harga mobil listrik. Tapi ya kita kalau udah pakai, kita yang penting happy. Mungkin saran gue nggak usah terlalu dipikirin selama kita bisa menikmati, enjoy, dan kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya. Itu aja. See you!